hari ini kita mau apa ya? Ada yang tahu? Tahu ya? Oke. Hari ini kita mau membuat keyakinan kelas 1C. Waktu kemarin kita sudah membuat kesepakatan kelas, ya kan? Nah, hari ini kita mau membuat keyakinan kelas. Kalian boleh coba kasih tahu Bu Regi, apa saja sih yang mau kita buat keyakinan kelasnya? Ada yang tahu? Ya, Mikaela. Mengajarkan PR. Ayo, ada lagi yang lain? Ya. Buang sampah pada tempatnya. Dilarang membawa HP. Melaksanakan piket. Mengikuti kelas, sayang. Mengikuti upacara. Berarti kita sekolah ya. Ya. Melaksanakan piket. Ada lagi tadi? Yang sebelah sini siapa? Ayo, siapa? Yos? Kenapa? Oh, tidak boleh menyontek. Ya. Memakai seragam. Ya, memakai seragam. Ada lagi? Memakai seragam dengan benar. Ada lagi? Ya? Tidak boleh? Oh, tidak boleh berlari-lari. Ada lagi? Tidak boleh terlambat ke sekolah. Ya. Ada lagi ya, yuk. Tidak bawa HP. Tadi ya. Ada lagi tidak, yuk. Tidak bolos. Sudah. Ayo. Ayo, ada lagi nggak yang mau kita buat untuk keyakinan kelas kita? Buat apa sih keyakinan kelas itu? Ada yang tahu? Kita membuat keyakinan kelas untuk apa? Ada yang tahu tidak? Iya, kita membuat keyakinan kelas agar supaya kita bisa belajar dengan tenang, dengan tertib, ya. Dan semuanya kita bisa melaksanakan nanti keyakinan kelas yang kita buat bersama. Setuju tidak? Setuju. Setuju? Karena keyakinan kelas ini kita buat bersama. Jadi kalian mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakannya. Sepakat ya? Sepakat? Oke, nanti Bu Regi akan bagikan kertas yang warna-warni. Kalian boleh tulis seperti yang tadi. Melaksanakan piket, memakai seragam, masuk kelas tepat waktu. Masih banyak tadi ya? Tidak boleh bawa HP. Terus? Tidak boleh bolos. Nah, di dalam kelas ya, boleh. Kalian boleh tulis di kertas yang Bu Regi akan bagi. Nah, setelah ditulis, nanti kalian tempelkan di sini, boleh. Ditempel di sini, boleh. Sebelah sana juga boleh. Jadi tidak dihitam dulu ya. Kalian dihitam ini nanti yang kita sudah sepakati bersama. Boleh ya? Oh, tidak boleh tidur di kelas? Boleh.
tidak membuang sampah. Kita ganti ya. Kita ganti. Oh iya, nggak apa-apa. Kita ganti kalimatnya. Yang tidak kita ganti. Tidak membuang sampah sembarangan. Kita ganti dengan membuang sampah pada tempatnya. Setuju? Ya, membuang sampah pada tempatnya. Tidak piket. Kita ganti bisa? Kita ganti, setuju nggak? Kalimatnya kita ganti dengan melaksanakan piket. Setuju? Oke. Terus tadi ada lagi memakai seragam sekolah. Mau diganti nggak? Udah bagus kalimatnya ya? Oke, memakai seragam sekolah. Terus ada apa lagi tadi? Tidak bolos. Tidak bolos. Kita ganti boleh? Kalimatnya kita ganti boleh. Gantinya dengan datang tepat waktu. Setuju nggak? Oke deh, alhamdulillah ya. Terima kasih nih anak-anak sudah menulis ide-idenya. Nah, sekarang kita mau menempelkan kesepakatan kelas, keyakinan, bukan kesepakatan, keyakinan kelas kita. Kita pintar. Siapa yang melaksanakan keyakinan kelas ini? Kita. Kita semua. Oke, setuju ya? Setuju. Sepakat ya? Sepakat. Oke, alhamdulillah. Tadi ya, keyakinan kelas 1C. Karena kita membuatnya bersama-sama, jadi anak-anak semuanya ikut menandatangani bahwa itu benar loh dari ide anak-anak semuanya, kesepakatan kita bersama. Jadi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Yang melaksanakannya adalah kita semua. Oke, boleh ya tanda tangan maju ke depan. Dari yang sebelah mana dulu nih? Boleh bawa pinsilnya. Yang sebelah sini boleh, yuk. Antri ya, nak, antri ya. Silakan sayang. Mana pensilnya sayang? Pensilmu mana kak? Bawa pensil yang sudah bawa, silakan di atas ini boleh. Oke, halo. Terima kasih ya, kita sudah menandatangani keyakinan ke kelas 1C. Nanti kita akan tempel di sini ya. Beri lem dulu. Kita akan tempelkan ya. Kita tempelkan di sini. Ayo, itu yuk. Satu. Tepuk tangan yuk.
wabarakatuh. Nama saya Aulia, saya siswa dari SDN 01 Pulau Gebang. Saya senang membuat keyakinan kelas bersama Bu Ledi dan teman-teman. Semoga keyakinan belajar kami semakin bertambah dan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita memiliki kesempatan untuk mengikuti aksi nyata diseminasi aksi nyata modul 4 penerapan budaya positif. Dan insya Allah akan dipaparkan oleh rekan kita semua, yaitu Bu Ledi Suciati MPD. Untuk tempat dan waktunya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ariati untuk kesempatan yang waktunya. Suaranya terdengar ya? Sampai belakang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, terutama nikmat sehat. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di ruangan yang insya Allah sangat berbahagia ini, insya Allah. Salawat serta salam terlibat curahkan kepada Rasul dan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaatnya, insya Allah. Amin ya robbal alamin. Yang saya sayangi ibu semuanya, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kita bersama-sama untuk berdiskusi untuk kegiatan pada hari ini, yaitu penerapan budaya positif. Saya berdiri sini bukan berarti saya lebih tahu dari ibu-ibu semuanya, tetapi saya alhamdulillah di CGP ini mendapatkan materi tentang budaya positif. Jadi saya ingin mengimbaskan kepada teman-teman semua tentang materi yang sudah saya dapatkan ini, supaya berharapnya kita bisa menciptakan lingkungan yang positif di sekolah kita, insya Allah. Setuju ya ibu ya? Alhamdulillah, terima kasih. Baik, sebelum kita mulai, kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat, sudah biasa kan tepuk semangat? Oh, tadi ada ciptaan baru, speaking dari Bu Parlina. Masya Allah, ini ide Bu Parlina. Bu Parlina. Kalau tepuk satu, hanya satu kali ya. Kalau tepuk dua, tepuk tiga, tepuk banyak sekali, gitu. Jadi ketawanya banyak. Bisa ya Bu ya? Bisa. Coba yuk. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk banyak sekali. Alhamdulillah. Sudah ceria semua, udah sarapan ya ibu-ibu? Belum? Oh Masya Allah, Alhamdulillah. Baik. Nah, budaya positif. Budaya positif itu seperti apa sih? Coba yuk kita lihat di sini. Yang pertama itu konsep budaya positif ada 7. Banyak ya Bu ya? Ada 7. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Ketiga motivasi perilaku manusia. Keempat kebutuhan dasar manusia. 5 posisi kontrol restitusi. Keenam keyakinan kelas. 7 segitiga restitusi. Banyak, ada 7. Kita akan bahas satu persatu ya. Oke, next. Nah, untuk perubahan paradigma baru, kita semua alhamdulillah sekolah kita sudah menerapkan merdeka belajar ya ibu-ibu ya. Jadi sudah tidak asing lagi dong ya dengan apa nih? Profil pelajar Pancasila. Nyanyi yuk. Yuk. Udah hafal ya? Udah dong. Ya 1, 2, 3. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa.
kalau selama ini kan paradigma kita adalah guru itu menjadi pusat pembelajaran ada di guru. Nah, kalau paradigma baru ini adalah bahwa pusat pembelajaran itu ada pada murid. Jadi bukan teacher center tetapi student center. Jadi kita memenuhi apa sih kebutuhan anak-anak untuk belajar. Itu yang jadi concern kita. Ya. Oke, next. Nah, yang pertama tadi ya, disiplin paradigma. Kemudian disiplin positif. Apa sih disiplin positif? Ada disiplin negatif enggak gitu ya kan? Kalau ada positif biasanya ada negatif ya. Ibu-ibu dapat positif negatif. Ya, senang deh ya kalau masih pertama nikah, oh positif, senang banget gitu ya. Nah, di sini adalah disiplin. Kalau disiplin kita itu biasanya identik dengan peraturan. Benar nggak ibu-ibu? Ya kan, identik sama peraturan. Nah, di sini dalam budaya kita makna kata disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang lebih untuk mendapatkan kepatuhan. Betul ya? Ya, kita membuat disiplin peraturan supaya anak-anak itu anak murid kita itu patuh. Dan itu cenderung membuat anak-anak tidak nyaman karena hukuman gitu ya disiplinnya kan. Nah, kemudian kalau Diana Gosen menyatakan bahwa beda loh artinya. Kalau kita cenderung disiplin itu dengan peraturan-peraturan gitu ya. Nah, ini bahasa Latinnya itu disiplina yang artinya belajar, bukan buperlina ya. Disiplina, belajar. Nah, kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama. Disiplin, ini ada disiplin ya, salah. Yaitu murid untuk menjadi seorang murid harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu ajaran tertentu. Kalau kita enggak ya, selama ini buat peraturan, anak ngerti. Kita buat peraturan aja, pokoknya mereka harus patuh. Nah, di sini kalau menurut Diana Gosen, mereka mengikuti aturan itu harus tahu apa tujuannya, gitu ya. Oke, next. Nah, disiplin selanjutnya itu memotivasi perilaku manusia. Masih menurut Diana Gosen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi perilaku kita nih, ya bukan hanya anak murid saja, ada 3 perilaku. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, kita nih ngajar datang tepat waktu. Karena kita tahu ya, kalau kita terlambat ada konsekuensinya kan. Jadi makanya kita pertama motivasinya karena itu. Atau kita ngajar tepat waktu. Nah, kita takut dimarahin sama kepala sekolah. Belum. Nah, ada rasa itu yang pertama motivasi. Nah, kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang lain, saya melakukan ini biar dilihat nih sama kepala sekolah bahwa saya rajin, saya mau dipuji. Itu. Yang kedua motivasinya pengen dipuji, dihargai. Motivasinya. Nah, yang ketiga motivasinya untuk menjadi orang yang merdeka. Ini merdeka ya. Yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi intinya dia melakukan itu karena kesadaran sendiri. Saya datang tepat waktu karena memang saya sebagai guru, sebagai ASN harus datang tepat waktu. Mau saya dipuji, mau saya mau dihukum atau bagaimana, saya tetap harus datang tepat waktu. Itu kebutuhan saya dan saya bertanggung jawab untuk tugas saya. Nah, itu motivasi yang dia merasa ini memang tanggung jawab saya, walaupun saya mau dipuji kek atau mau ada hukuman kalau nggak tepat waktu nggak masalah, tapi saya merasa ini tanggung jawab saya. Seperti itu. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi sama restitusi. Kalau hukuman cenderung biasanya itu kita itu menghukum anak tuh pakai nunjuk-nunjuk, bukan, kata bahasanya juga kayaknya agak tinggi itu ya hukuman, dan anak gak nyaman kan ya. Misalnya dia melakukan sesuatu kita langsung, kenapa kamu melakukan itu langsung kan, kalau begitu kamu harus berdiri di depan, angkat kakinya, nah gitu kan, itu langsung itu menghukum. Nah, di sini hukuman itu sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi kalau murid nggak takut, ya udah hukumannya itu udah nggak ngaruh gitu ya kan. Nah, kemudian mendorong menyalahkan diri. Jadi anak merasa, oh berarti saya salah ya, apa yang saya lakukan salah.
Jadi anak merasa dia salah gitu. Kemudian anak belajar menyembunyikan kesalahan. Daripada nanti saya kasih hukum, bohong aja deh, atau gak usah dikasih tahu, sehingga mereka tidak berani untuk jujur, untuk mengakui kesalahan. Ini kalau hukuman. Kemudian dibuat oleh guru, ya nggak Bu? Biasanya hukuman dibuat siapa? Nggak mungkin anak murid kan menghukum kita. Kita biasanya menghukum ya anak murid. Dan mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Jadi kayak ngancem. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas, nanti kamu silakan keluar. Kan biasanya begitu ya kan? Silakan keluar. Kamu tidak mengerjakan tugas, silakan maju ke depan, angkat kaki. Udah nggak lagi ya. Sekarangnya alhamdulillah. Nah, ini kalau yang untuk hukuman. Kemudian untuk konsekuensi itu memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru. Jadi itu dipantau terus. Kalau konsekuensi kamu, karena kamu mencoret, jadi kamu harus menghapusnya. Konsekuensinya seperti itu. Jadi konsekuensi apa yang dia lakukan, dia harus memperbaikinya. Kalau di konsekuensi. Kemudian mendorong kepatuhan. Karena dikontrol terus, dimonitoring terus, bukan karena kesadaran dari diri dia, akhirnya dia ya tadi patuh gitu kan, karena sudah dia diingatkan tentang konsekuensi dari gurunya. Kemudian anak belajar taat peraturan, karena dia tahu kalau dia berbuat A berarti konsekuensinya B, sehingga dia tahu, oh ya kalau saya terlambat berarti saya misalnya dia harus berdiri di sebelah mana gitu ya, kalau misalnya contoh upacara. Nah kemudian kalau dia misalnya tidak pakai seragam, ya kan konsekuensinya dia akan dipanggil. Nah seperti itu. Kemudian dan dibuat oleh guru dan murid. Biasanya juga kita minta ke murid juga ya, setuju nggak kalau begini-begini? Setuju, gitu dibuat guru dan murid. Kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Jadi kalau kamu melakukan misalnya mencoret meja, kemudian kamu konsekuensinya harus menghapus sampai bersih, itu berarti kamu bertanggung jawab. Nah, itu penguatan positif. Lanjut lagi restitusi. Di sini murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi murid tahu, dari sini juga lebih ke bahasa sebenarnya ya Bu ya. Kalau yang sana tadi bahasa dan sikap kita, misalnya pakai nunjuk-nunjuk sama bahasanya penekanan gitu ya kan, seperti ngancam. Nah kalau ini masih sudah agak lumayan gitu ya, tapi tetap mendorong anak masih belum dari dalam diri dia. Nah kalau ini bisa contoh, dia harusnya kita seragam pakai sepatu hitam misal contohnya. Nah kemudian dia tidak pakai sepatu hitam, kita bertanya aja nih dari kalimat gitu. Menurut kamu keyakinan sekolah kita yang mana yang kamu tidak patuhi? Nah sehingga anak tuh diajak untuk berpikir, dia berpikir, oh iya, tidak pakai sepatu warna hitam Bu. Oke, menurut kamu masalah tidak kalau kamu tidak memakai sepatu hitam? Jadi lebih diajak mengobrol, kemudian dia menyadari sendiri kesalahan dari dia yang dia lakukan. Jadi kita tidak menjudge gitu. Tidak, kamu mau pakai sepatu hitam kan? Ya oke, sekarang kamu silakan ke depan. Tidak seperti itu. Jadi diajak mengobrol, kemudian dia berpikir sendiri apa yang telah dia lakukan. Nah, mendorong disiplin jadi positif. Anak belajar memecahkan masalah karena tadi kita ajak ngobrol tadi, jadi dia tahu. Nah, tadi bahasa gini nih. Jadi bagaimana supaya kamu bisa tidak melakukan lagi kesalahan? Oh iya, kalau supaya saya tidak melakukan kesalahan, saya harus menyiapkan dulu sepatu sebelum berangkat ke sekolah. Nah kan dia memecahkan masalahnya sendiri, gitu. Kemudian dibuat oleh murid. Jadi murid kan memberikan solusi sendiri. Kita hanya melemparkan pertanyaan saja, kita hanya memancing saja, dan yang membuat jawaban atas permasalahan yang sudah dilakukan oleh anak yaitu anak murid sendiri. Nah, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Ya, oke. Next ya. Nah, ini boleh ibu-ibu ya, boleh nih ya dijawab nih.
tindakan guru di sini hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Pernah ya kita lakukan itu dulu ya? Pernah nggak? Iya. Pernah ya Bu ya? Kita tulis saya tidak akan mengulangi lagi. Buku tulis 100 kali. Ada efeknya enggak? Tidak ada efeknya ya. Yang ada anak capek gitu ya. Nah, menurut ibu-ibu ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, nanti kita lihat ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Berjemur. Berjemur di lapangan basket. Pukul 12 siang karena mau ngobrol dengan teman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kira-kira jawabannya betul tidak ya? Oke, kita lihat coba. Wah, ini konsekuensi. Ini terus hukuman ya? Ya, ini aja. Karena ketika sambil hukuman ya. Kemudian lari. Tadi jawabnya apa? Hukuman. Oke. Kenapa? Ya, mencoret. Ini konsekuensi. Menggantikan kertas. Konsekuensi. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, jadi sudah bisa membedakan hukuman atau konsekuensi ya Bu ya. Oke, next. Nah, dihukum oleh penghargaan. Seperti apa sih dihukum oleh penghargaan? Nah, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah pada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini menurut Alfikon. Maksudnya di sini kita pada anak murid kita nih. Nah, kalau kamu bisa mengerjakan ini, nanti guru kasih hadiah. Ya, jadi dia mau melakukan itu karena dapat diiming-imingi hadiah, mau berupa benda ataupun uang. Tapi kalau mengapresiasi boleh, wah masya Allah hebat ya, masa itu boleh untuk mengapresiasi. Tapi memberikan hadiah di sini penghargaannya dalam bentuk itu mengiming-imingi ya, itu ternyata nggak boleh. Saya juga waktu sebelum ini pernah melakukan juga, ibu juga nggak? Pernah. Iya kan? Iya, kita misalnya, ayo yang bisa nanti dapat coklat dari bu guru, gitu ya kan? Nanti yang selesai duluan, boleh pulang duluan, itu juga nggak boleh. Ya, jadi anak yang lain merasa gini, oh berarti saya nggak bisa ya, oh saya berarti, jadi anak yang lain merasa dia tidak sehebat atau sekeren temennya, gitu. Jadi efeknya kurang baik. Kalau untuk karyawan, oh ya ini saya misalnya pemimpin, dia tahu nih karyawannya nggak bisa nih melaksanakan ini, dia ini kalau kamu bisa menyelesaikan ini, nanti kamu dapat bonus, gitu ya kan? Biasanya gitu ya kan? Nah, itu namanya apa? Dihukum oleh penghargaan. Dia dirgen tapi dia dihukum karena maksudnya di sini adalah dia melakukan itu karena tadi mau mendapatkan pujian sesuatu, penghargaan. Itu namanya dihukum oleh penghargaan. Oke. Menurut Alfikon juga ini ya punishment by reward. Jadi ini hukuman dan penghargaan ya. 1993 wawancara ASCD Annual Conference Maret 1995 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Contoh nih, misalnya Bu Nini ya, Bu Nini gitu kan ngajarin anak membaca. Kemudian
dia bisa membaca yang tadinya dia masih terbata, kemudian dia bisa membaca dengan lancar. Ekspresi anak itu senang ya Bu ya, langsung ya saya bisa baca. Nah di saat dia mengekspresikan itu, nah itulah penghargaan yang sesungguhnya. Tapi karena kita mindsetnya selama itu penghargaan itu dalam bentuknya benda, ya kan, sesuatu. Jadi yang ada di otak kita adalah memberikan sesuatu dalam bentuk yang tadi. Padahal ini apa namanya sederhana ya. Dia merasa dia bisa melakukan sesuatu, itulah penghargaan untuk dirinya. Simpel banget ya Bu ya. Tapi kita yang mikirnya, karena kita berpikirnya secara dia orang dewasa gitu. Jadi kita pikir kalau nggak ini dia nggak mau nih, kalau nggak ada penghargaan, nggak ada reward, nggak mau nih gitu kan melakukannya, atau nggak bisa gitu. Jadi simpel, sesederhana itu penghargaan terhadap anak murid tadi. Tapi bagaimana cara kita menumbuhkan itu? Bagaimana? Nah, di situ nanti kita akan lihat ya. Next. Teori Alikon mengenai penghargaan. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Yang tadi saya sampaikan ya, akan efektif kalau dalam jangka waktu pendek karena dia motivasi dari luar, ya Bu ya. Nah kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi dan lagi, waduh banyak banget ya, lagi, kira-kira maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan. Kadang anak-anak gini, ya Bu, kita juga bingung ya, kalau hari ini kita memberikan penghargaan coklat, besok nggak mungkin coklat lagi, naik lagi biasanya kan? Terus kita naikin lagi, besok kita kasih penghargaan lebih tinggi lagi, sampai apa yang kita berikan? Ya, iya. Tuh, jadi modalnya lebih besar juga. Nah, akhirnya anak juga melakukan sesuatu itu karena mengharapkan penghargaan. Motivasi dari dalamnya hilang. Tidak ada motivasi dari dalam. Makanya kita kalau kebiasaan, kita sudah mengingatkan lagi mengingatkan lagi. Karena motivasi dari dalam anak belum kita bangun. Ini yang penting. Motivasi dari dalam diri. Kemudian penghargaan menghukum. Mereka yang tidak mendapat penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, alhamdulillah sekarang udah nggak ada ya. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Bener nggak Bu? Dulu waktu kita masih ranking, ya saya ranking 2, dimarahin tuh ada kan, ada cerita pulang dimarahin sama orang tuanya. Kenapa nggak bisa ranking 1? Atau dapat nilainya 9, kenapa nggak bisa dapat 10? Gitu. Jadi dituntut selalu sempurna. Kasihan ya, udah ranking 2 masih. Jadi dia merasa kenapa ya, harusnya saya bisa juara 1. Mulai itu dicari-cari apa yang juga bisa begini, seperti itu. Ya alhamdulillah sekarang tidak ada sistem ranking. Kemudian memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku manusia, perilaku seseorang. Betul nggak Ibu? Betul tidak? Kalau hukuman juga mengendalikan seseorang, penghargaan juga kan mengendalikan seseorang, karena tadi ya dia melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan apa yang bisa saya dapatkan. Oke? Nah, oke, di sini kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kita sebagai manusia, kita mempunyai kebutuhan dasar. Begitu saya dapat materi, oh iya gitu, jadi oh iya. Selama ini kita tuh tidak tahu, cuman pengen ada aja keinginan, ya kan? Keinginan kasih sayang dan rasa diterima, benar nggak Bu? Kita pengen dong diterima sama teman-teman kita, ya nggak? Ya apa enggak? Ya. Nggak mungkin dong pengen menyendiri sendiri aja. Pengen ada teman kan? Iya. Pengen disayang temennya juga kan? Nah ini kasih sayang dan rasa diterima. Di keluarga juga sama. Dimanapun kita juga pengen itu diterima. Di lingkungan baru juga sama. Karena kita makhluk sosial. Senangan. Nah kita kadang kalau lagi kita nonton video lucu-lucu atau drakor gitu ya kan, atau kita lagi sudah selesai pembelajaran semuanya, kita nyanyi. Nah itu apa tuh? Kesenangan kan? Atau kita lagi bete, saya mau healing, kalau sekarangnya istilahnya healing. Nah itu
kesenangan, fitrahnya manusia seperti itu. Nah kemudian penguasaan di sini, saya pengen dihargai juga loh, saya bisa, saya pengen diaku juga bahwa saya juga bisa loh melakukan ini, saya bisa loh, gitu ya kan. Pengen dilihat orang bahwa dia bisa menjadi pusat perhatian atau dia bisa melakukan sesuatu dan itu dihargai gitu ya. Kemudian kebebasan, ada saatnya ibu-ibu pengen diatur gitu ya kan, pengen maunya saya gitu kan, kebebasan pengennya saya pengennya hari ini tuh gak mau pakai seragam deh. Ada ya kadang kalau kita kan terikat dengan peraturan, pengen kan ya Bu ya, saya biasanya mau makan ini tidak boleh, saya mau makan ini sekali saya mau makan sesuatu yang biasanya tidak kita lakukan tapi kita pengen melakukan, kan pengen merasa bebas gitu, merasakan kebebasan. Merasakan gak ibu-ibu? Pengen bebas gitu sekali gitu ya, sering pengen bebas dari rutinitas gitu ya kan, ya pengen bebas loh, healing gitu, pengen bebas dari rutinitas. Dan itu adalah memang kebutuhan dasar manusia, itu sah-sah saja Bu. Jadi jangan gitu ya kan, ada kan orang monoton aja hidupnya ya kan, monoton gitu. Kasihan ya. Iya, nah di sini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Ya, bertahan di sini kita, biar kita tetap hidup kita harus butuh makan, ya enggak? Biar tetap bisa hidup kita butuh apa lagi Bu? Minum, ya. Terus apa lagi? Biar bisa bertahan. Ibu-ibu udah bertahan hidup sampai seusia ini loh. Kasih sayang tadi, kasih sayang dibutuhkan. Butuh kasih sayang, pengen disayang, iya. Terus butuh rumah nggak? Butuh tempat berlindung. Ya, jadi lebih ke fisik juga, ya kan, kebutuhan. Ya, psikologis juga. Ini lengkap gitu ya. Jadi kita nih, saya melakukan kesalahan, tapi saya nggak mau terpuruk. Karena kalau terpuruk ya udah hancur lah kita. Kita harus bangun dari ketidakberdayaan itu. Nah itu survival juga. Saya tinggal di tempat yang baru nih, contohnya saya gitu. Tempat yang baru nih, teman-teman cuek-cuek ini gitu ya kan. Apa ya saya harus terus pergi dari sana? Ya kan? Saya harus bertahan di situ. Kita harus survival. Kita harus bisa bertahan hidup. Itu kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5. Apa saja ibu-ibu? Kasih sayang, butuh disayang ya, diterima. Kemudian kesenangan, penguasaan, kebebasan ya, iya, survival ya, alhamdulillah. Ini contoh kasus nih, kebutuhan dasar manusia. Ibu Ambar, guru kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid kelasnya yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang kepadanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Ayo, siapa yang mau jawab? Oke, terima kasih. Kita terima semua keluhan anak-anak itu, terus apresiasi juga mereka, karena mereka kan ada rasa kecewa, rasa ketakutan, rasa kehilangan benda yang dia memang butuhkan hari itu. Tapi itu ditampung dulu, coba ibu akan bicarakan dengan Doninya. Nah, Doni dipanggil, kita tanya kenapa alasannya. Karena kita sudah lihat kalau siswa kita pun berbeda-beda juga dengan tingkat ekonomi orang tua. Kita lihat di sekolah kita pun banyak seperti itu. Kita sering guru-guru itu memberikan subsidi, entah sarapan, entah makan siang, karena keterbatasan mereka. Bahkan anak kita banyak yang guru kasih uang transport untuk mereka supaya masuk sekolah. Itu kita sering dengar. Nah, jadi kalau kasus Doni ini bagi kita sudah biasa, jadi bukan hal yang aneh. Jadi kita tanya Doni baik-baik, kenapa Doni? Iya Bu, iya boleh. Terus Mama nggak ada uang, saya lapar. Oke, kamu lapar butuh makan, tapi besok pagi caranya yang benar.
Kamu jangan bikin kecewa teman. Kalau kamu sayang teman, ketika kamu lapar, kamu sampaikan saja ke salah satu teman, siapa yang kamu deket, atau sama guru. Nah, bilang, aku nggak punya jajan, aku nggak dapat uang jajan dari mama, aku nggak punya uang bekal dari mama, nggak ada makanan yang ku bawa, boleh nggak dibagi? Nah, bisa nggak kira-kira Doni gimana kalau kamu sendiri punya makanan, tiba-tiba makanan itu diambil orang lain, kan kecewa nggak? Kecewa, guru kan pastinya jawab itu kan. Nah, coba, jadi tolong Doni pun memposisikan dirinya Doni kayak Doni sendiri. Kalau Doni diminta dengan paksa, Doni pasti sakit hati, Doni kecewa, Doni nggak suka dengan sikap temanmu itu. Nah, perlakukanlah Doni seperti, kira-kira besok lagi Doni gimana harusnya kamu kalau kelaparan? Coba mungkin dijawab datang ke guru, atau dia bilang, iya Bu, saya akan minta baik-baik. Mungkin itu mungkin jawaban dia. Ya, makasih. Iya. Kasih plus yuk buat Bu Sugi. Nah, terima kasih Bu Sugi untuk tanggapannya. Ada lagi? Ada yang mau memberikan tanggapan juga? Adakah? Oke. Baik, ya. Bisa kasusnya seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Sugi ya. Jadi kita memang harus melihat dulu kasusnya seperti apa. Doni ini kenapa kok makan maksa makanan temennya? Ya, bisa seperti yang tadi Bu Sugi sampaikan, bisa juga dia sudah bosan dengan makanannya, mie lagi, sedangkan makanan di sebelahnya bervariasi. Nah, dia pengen, dia paksa atau ambil kanan, dia tahu kalau minta baik-baik itu makanan dikasih nih gitu ya. Dia ambil gitu. Bisa juga seperti itu. Ya. Oke. Terima kasih Bu Sugia tadi sudah memberikan tanggapannya. Oke, next. Nah, ada contoh kasus lagi. Dinda. Dinda seorang anak kelas 3 SD begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani. Benci ya gurunya. Menurut Anda kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jawabannya seperti ini ya. Bila Anda berada pada posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan kepada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Jadi Dinda ini ngadu ke ibunya bahwa dia benci sama Ibu Rani. Nah, kalau posisi kita di sini adalah apa? Menjadi Ibu Rani, kita dapat informasi ini, Bu, kata Bu ibunya Rani, Dinda tadi ngadu ke saya, dia benci sama Bu Rani karena begini. Nah, bagaimana kalau posisi Ibu Rani itu adalah Bu Guru? Kira-kira Bu Guru akan bersikap seperti apa? Ayo, ada yang mau menanggapi? Adakah? Oke, ya, silakan Bu. Terima kasih Bu. Kalau posisi saya sebagai Ibu Rani, jadi besoknya ketika ketemu Dinda, kita panggil dulu, berbicara dari hati ke hati apa masalahnya. Maksudnya kita memberikan kasih sayang kepada dia. Ditanya apa masalahnya nak, yang kurang berkenannya di mana letaknya. Nanti mungkin kalau namanya Ibu Rita sudah tahu nanti seperti itu. Oke. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Yeti. Iya, jadi kebutuhan dasar yang diperlukan oleh Dinda pada kasus ini adalah kasih sayang. Terus yang kalau yang kasus pertama Doni? Apa yo? Survival. Ada lagi? Kebebasan. Penguasaan. Ya. Kasus Doni itu bisa juga kebebasan karena dia udah bosan kan sama makanan, pengen yang lain nih gitu ya kan? Ya, bisa juga kebebasan. Bisa. Karena dia tidak punya makanan, terus dia ngambil makanannya temennya, bisa. Dia bertahan hidup, benar.
Oke, next. Jadi sudah mulai bisa memilah-milah ya ibu-ibu ya kebutuhan dasar murid kita. Jadi kalau anak murid kita ada yang bertindak seperti itu jangan langsung marahin. Ditanya, dilihat dulu apa permasalahannya. Nah, coba di sini yuk. Kebutuhannya apa nih? Di sini tadi kan kebutuhan dasar manusia ya ada 5. Masih ingat ya? Coba yang pertama, Bu Guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Itu menurut ibu kebutuhan apa? Kebebasan, kesenangan. Oke, nanti kita lihat jawabannya bagaimana. Oke, next ya. Ibu guru tidak punya paku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Kira-kira apa tuh kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak murid ini? Kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima. Oke, ada lagi? Kira-kira? Idem? Iya, karena Iya. kasih sayang. Kasih sayang. Apresiasi dengan hal yang barunya. Oke, ya. Nah, selanjutnya, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu aja? Dengerin ibu guru aja. Kebebasan. Apa ya? Kebebasan. Oke. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, itu dia kira-kira apa yang dia butuhkan? Penguasaan. Penguasaan, ya, oke. Coba kita lihat bersama-sama. Ya, yang pertama ini adalah kesenangan. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah kebebasan. Yang keempat penguasaan. Ih, keren, udah betul semua. Yuk tepuk tangan buat kita semua. Masya Allah, udah paham ya Bu ya? Jadi nanti semoga bisa kita implementasikan kepada anak murid kita. Anak murid kita kalau melakukan sesuatu, kita bagaimana cara bersikap kepada mereka. Dengan tadi, kebutuhan apa nih kira-kira yang diperlukan oleh anak murid kita. Dan selanjutnya ini adalah posisi kontrol restitusi. Ada penghukum, yang pertama ada pembuat rasa bersalah, yang ketiga ada teman, keempat pemantau, kelima manajer. Nah, oke, boleh next. Ya, posisi kontrol. Coba ibu-ibu tangannya coba digenggam gini. Ibu bayangkan yang ibu pegang itu adalah sesuatu yang sangat berharga, yang tidak akan ibu lepas walaupun apapun konsekuensinya. Ya, coba ya Bu ya, bayangkan ya. Coba saya mau ke Busum. Busum, lepas dong tangannya. Kenapa nggak boleh? Nanti saya kasih gantinya 1M. Ya 1M. Ayo dong, lepas dong. 1M loh, Busum 1M loh. Nggak mau? Gak mau. Berapapun gak boleh. Beneran nih, daripada hilang loh. Udah kenceng banget. Oke. Iya, Masya Allah. Tepuk tangan buat Busum. Ya. Jadi intinya adalah kontrol itu dari luar atau dari diri kita? Dari diri kita. Kita mau berbuat seperti apa? Kita mau bagaimana? Kontrol itu ada pada diri kita. Seperti tadi Busum udah dingin-dingin gitu ya. Tapi dari Busum enggak, saya nggak mau lepas. Ya kan? Ini sangat berharga. Tekanan dari luar. Iya, walaupun dapat tekanan, betul. Walaupun dapat tekanan dari luar, tapi yang mengontrol diri Busum adalah Busum sendiri. Walaupun mau ditekan, diiming-imingi, nggak ngaruh gitu ya, istilahnya tidak pengaruh. Oke. Nah di sini penghukum. Maaf, ini lagi ya Bu, saya nggak tahu. Nah kalau penghukum ini, guru itu berbuatnya ya tadi menunjuk-nunjuk, sikapnya itu menunjuk-nunjuk terus, apalagi nih? Ya, intinya dia adalah sikapnya adalah menunjuk-nunjuk ya kepada anak murid. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukan ini, maka kamu akan dihukum.
Misalnya tidak memakai seragam, maka kamu harus dihukum, maju ke depan. Nah, contohnya itu. Kemudian hasilnya anak akan dendam. Ya. Wah, tunggu aja nih, gitu ya. Kan apalagi kalau udah kelas-kelas SMP, SMA kan begitu. Kalau kita SD kan masih yang cenyenyesan gitu ya. Tapi ada juga kalau udah kelas tinggi, sudah ada rasa untuk memberontak. Ya. Nah, ini. Kemudian pembuat orang merasa bersalah. Guru berbuat apa? Menceramah. Ceramah biasanya di apa namanya diomongin gitu ya. Terus gini, contohnya gini. Kamu melakukan ini, bu guru sedih loh. Nah, anak itu pasti kita bilang gitu. Kita suka gitu juga ya. Iya. Saya, termasuk saya juga. Sama Ya. Tapi setelah dapat materi, oh ternyata tidak boleh ya, gitu ya kan. Jadi anak merasa bersalah ya Bu ya. Jadi merasa salah. Baik ya, lembut ya. Iya, lembut. Biasanya kalau pembuat orang merasa bersalah, suaranya lembut. Kalau dia agak tinggi nih, penghukum. Dia kan biasanya begitu. Bu guru kecewa sekali. Kenapa kamu melakukan itu? Bu guru sedih. Nah, anak ini jadi merasa bersalah. Suara memang betul Bu, lembut suaranya di sini. Nah, kemudian teman, kalau teman gini nih. Udah, nggak apa-apa, udah sana nggak apa-apa. Nanti bu guru yang mengerjakan, nanti bu guru yang ini menyelesaikannya. Tidak apa-apa, kamu bersalah, santai aja, gitu kan? Nah, itu namanya diajak seperti teman. Tapi efeknya apa? Dia bergantung nanti melakukan kesalahan, nggak apa-apa, nanti diselesaikan sama guru, gitu. Nah, itu tidak bagus juga, ya. Kan ada ya anak-anak itu kan jadinya ke guru juga jadi ada rusak kurang sopan juga kadang karena merasa seperti teman. Gitu. Kemudian kalau pemantau ini biasanya flat mukanya. Ya biasanya ini. Ayo, kamu sudah melakukan apa? Kalau begitu, bagaimana nih kamu konsekuensinya? Biasanya pemantau begitu. Flat aja gitu ya kan? Nah, kalau ini anak jadi menyelesaikan bila diawasi. Menyesuaikan. Kalau tidak diawasi enggak dikerjakan sama dia gitu ya. Ini. Kemudian kalau manajer. Nah, kalau manajer ini di sini tadi posisi kita tidak menghukum, tidak juga membuat dia merasa bersalah, tidak juga kita posisinya teman atau pemantau, tetapi tadi anak diajak untuk memecahkan masalahnya sendiri apa yang dia lakukan. Jadi yang tadi ya pertanyaannya, menurut kamu sudah melakukan tindakan yang bagaimana yang tidak sesuai dengan keyakinan sekolah. Nah, akhirnya dia berpikir kan, oh iya saya tidak memakai sepatu warna hitam. Kalau menurut kamu bagaimana untuk bisa menyelesaikan supaya kamu bisa memakai sepatu hitam? Oh saya nanti minta tolong sama kakak saya untuk mengantarkan sepatu saya ke sekolah gitu. Sehingga dia mencari solusi sendiri. Dia tahu dia melakukan itu tuh dia harus bertanggung jawab. Nah tetapi di sini anak akan merasa apa? Menguatkan karakter dia karena dia tidak disalahkan, sehingga dia akan kembali lagi ke kelasnya atau ke kelompoknya dengan karakter yang kuat. Senang dia, walaupun dia melakukan kesalahan tapi tidak dihukum, gitu ya. Tetapi dia justru diajak untuk ngobrol, untuk mencari jalan keluarnya itu dari diri dia sendiri, sehingga dia tidak akan melakukan kesalahan lagi. Oke. Nah, di sini lagi nih, boleh dijawab lagi ya ibu-ibu ya. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kira-kira itu guru yang bagaimana dia mengatakan itu? Siapa yang mengatakan itu tadi? Yang dari 5 tadi ya? Pembuat rasa bersalah. Oke. Yang kedua, kamu tidak pernah melakukannya. Apa itu kira-kira? Menghukum. Oke, boleh. Nanti kita lihat betul atau tidak ya. Ayolah, lakukan demi saya. Nanti kalau kamu tidak melakukan, bu guru ditegur sama kepala sekolah. Apa itu kira-kira bu? Sama orang satu. Teman atau apa? Oh teman.
Oke, kita simpan dulu jawabannya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Bukannya bukan. Apa ya? Apa ya? Penghukum. 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 Oke. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Apa nih? Penghukum. Berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu? Apa tuh? Kira-kira? Ya. Apa? Menjadikan bersalah. Membuat rasa bersalah. Oke, coba kita lihat. Nah, yang pertama, betul, membuat merasa bersalah ya. Oh, masalah sih. Iya. Tertutup membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah melakukan penghukum. Teman, betul. Manajer, betul. Penghukum, pemantau yang ini ya, yang flat tadi ya. Membuat merasa bersalah. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya, alhamdulillah. Wis, ada siapa nih? Keyakinan kelas selanjutnya. Kok keyakinan kelas sih? Sama ini kan kita buat kesepakatan kelas ya? Iya. Kenapa keyakinan kelas? Ada yang tahu? Atau tidak peraturan kelas saja? Kita sudah membuat kesepakatan ya? Ada yang tahu kira-kira? Ibu-ibu? Bu guru? Ah? Kenapa keyakinan kelas gitu? Ya, Bu Nini? Ya harus merasa yakin kalau kita bisa melakukannya. Oh, Masya Allah, tepuk tangan buat Bu Nini ya, luar biasa ya jawabannya. Iya, jadi keyakinan kelas ini itu merupakan bahasa universal yang kebanyakan gitu loh. Kalau kesepakatan kelas itu bahasanya masih spesifik, ya kan? Misalnya contohnya kalau kalau kesepakatan yang ada di ibu-ibu apa Bu contohnya? Kesepakatan kelasnya datang tepat waktu, terus Peralatan sekolah sendiri. membawa peralatan sekolah sendiri, menjaga kebersihan. Nah, kira-kira kalau dia membawa peralatan sendiri, kalau dibuat keyakinan kelas, katanya kata yang universal. Contoh dari membawa peralatan sendiri, misalnya, yang lebih universal, yang lebih umum. Mandiri bisa ya, atau bertanggung jawab bisa ya. Kan dia bertanggung jawab membawa peralatan sendiri. Nah, seperti itu. Contohnya, keyakinan kelas itu bahasa yang universal. Oke. Dan keyakinan kelas ini juga sama dengan kesepakatan kita buat bersama dengan anak murid kita. Ini keyakinan kelas 1C, membuang sampah pada tempatnya. Di sini kira-kira apa ya, Bu? Bahasa yang lebih universal. Ya, menjaga kebersihan. Kan lebih universal kan? Menjaga kebersihan. Masuk kelas tepat waktu. Kira-kira apa? Disiplin. Ya, Masya Allah. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Ada dua tuh ya. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Kira-kira apa tuh? Bahasa yang lebih universalnya. Ya, saling menghargai dan bertanggung jawab ya barang miliknya. Bisa. Oke, kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas. Bertanggung jawab, Masya Allah ya. Melaksanakan piket kelas. Apa bahasa universalnya? Disiplin, bertanggung jawab. Ya. Oke, kita next. Nah, inilah Bu, tonton sebentar nih. Ini tahapan-tahapannya saat saya membuat keyakinan kelas di kelas 1.
Ya, itu tadi proses dari membuat keyakinan kelas. Kebetulan kelas saya kelas 1C. Nah, di sini selanjutnya adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Gosen 2004. Oke, next. Nah, ciri-ciri restitusi ya di sini adalah restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Jadi hubungan guru dan murid itu nyaman. Ya, tidak tadi ya ada yang merasa dendam gitu ya. Nah, di sini restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan, kemudian restitusi fokus pada solusi. Boleh? Nah, yang pertama ada 3. Jadi restitusi itu langkahnya ada 3. Pertama itu adalah menstabilkan identitas. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi contohnya misalnya gini, seperti tadi ya, dia pakai sepatunya salah. Ya Bu, saya memakai sepatu salah. Nah, kita menjawab gini, oh tidak apa-apa, Bu Guru juga pernah kok melakukan kesalahan. Seperti itu ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Tadi, mengapa kamu memakai sepatu berwarna krem? Karena tadi saya terburu-buru Bu. Ya. Dia memiliki alasan. Dia memakai itu karena terburu-buru. Menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Kamu tahu keyakinan yang sudah kita buat, keyakinan yang mana yang kamu sudah langgar gitu ya. Terus yang tadi ya, Bu memakai sepatu warna krem. Oke, ini segitiga restitusi seperti ini ya. Ini contohnya kalimatnya, kalau meyakinkan, menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, ya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kemudian kalau menstabilkan identitas, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Validasi tindakan salah, yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu katakan, kamu butuhkan? Oke. Nah, ini contohnya ya Bu. Ini praktiknya.
cek. Alhamdulillah. Selesai ya semuanya ya Bu ya. Ya, saya berharap dengan budaya positif yang tadi saya sampaikan kepada guru semuanya, semoga kita bisa membangun di lingkungan sekolah kita budaya-budaya positif sehingga kita menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan semua warga sekolah menjadi senang. Itu tujuannya, dan anak-anak murid kita akan menjadi generasi yang hebat di masa yang akan datang. Begitu ibu-ibu semuanya, terima kasih untuk partisipasinya. Bila ada yang salah dari penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu ibu ya. Kita Bu Lady, Masya Allah kita sudah belajar beberapa hal bagaimana kita menyampaikan suatu penghargaan kepada siswa kita, kemudian kita juga belajar bagaimana tentang manusia itu memiliki kebutuhan, 5 kebutuhan dasar ya Bu ya. Kemudian kita juga sebagai guru harus memposisikan diri kita memiliki 5 posisi kontrol, dan posisi kontrol terbaik adalah sebagai manajer. Kemudian kita juga belajar tentang restitusi tadi, kita juga telah belajar segitiga restitusi. Mudah-mudahan apa yang telah dipaparkan oleh rekan kita bisa menjadi bekal kita untuk merubah dan kembali memberikan pelayanan terbaik kepada murid-murid kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widi Restutisari selaku Kepala Sekolah SDN Pulau Gebang 01 Cakung, Jakarta Timur. Saya memberikan dukungan sepenuhnya kepada guru saya, Ibu Lady Susiati, dalam kegiatan calon guru penggerak angkatan 9 mengenai implementasi budaya positif yang dapat memberikan dampak yang positif kepada anak-anak di SDN Pulau Gebang 01. Semoga kegiatan yang Ibu Lady lakukan dapat dibagikan kepada guru-guru, rekan-rekannya, dapat menjadi budaya di SDN Pulau Gebang 01. Selamat kepada Bu Lady, semoga diberi kelancaran dalam melaksanakan tugas sebagai calon guru penggerak, dan semoga Bu Lady lolos menjadi calon guru penggerak yang dapat membawa perubahan di SDN Pulau Gebang 01. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endasari, guru dari SDN Pulau Gebang 01 pagi. Di sini saya ingin memberikan sedikit testimoni mengenai pengimbasan budaya positif yang sudah Ibu Lady lakukan kemarin bersama rekan-rekan guru Pulau Gebang 01. Di sini saya hanya ingin menyampaikan bahwasanya apa yang telah Bu Lady imbaskan mengenai budaya positif itu sangat baik dan sangat bisa digunakan di sekolah dalam proses pembelajaran. Saya berharap kedepannya Ibu Lady pun dapat mengembangkan kegiatan hal-hal positif yang bisa Bu Lady berikan kepada siswa dan rekan-rekan yang ada di Pulau Gebang 01 pagi. Semangat selalu Bu Lady, sehat selalu.